Pagi ini, ya, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dari tempat ini, kita akan mengawali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Silakan memimpin ketua kelas. Yang saya panggil jawab hadir. Kalau ada teman yang tidak masuk karena keterangan sakit atau izin bisa disebutkan ya. Ainul Tailana Putri, Alaika Salsabila, Amelia Hasana, Anggun Sela. Tidak benar. Anissa Fikri, Bella Puspitasari, Cahaya Arisda, Bella Apriani, Desita Dwi, Elina Yuniarni, Elok Kumairok, Fazza Ananda, Auna Asifa, Inkariha Arista, Hayatul Nufus, Ika Ismaul Dua, banyak Marsha Murni Wijayandi, Naila Ayu, Naila Nazar, Nita Natasha, Septia Samara, Septia Wati, Tiara Ali, Safina Anda. Ini Safira. Anak-anak, pagi hari ini materinya adalah tentang menghindari perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Ini peristiwa yang sudah viral ya tentang perkelahian pelajar minuman keras. Ini sangat amat berbeda di antara kenakalan remaja. Sebelum kita memulai materi ini, belajar, menurut kalian ini bahaya atau tidak? Sangat bahaya. Bahayanya dalam segi kesehatan, psikologis, mental, fisik. Banyak sekali begini. Minuman keras, narkoba. Ini semuanya dilarang dalam agama Islam. Ya, yang harus kita hindari ini perilaku yang harus kita hindari. Ini termasuk perilaku menyimpang, perilaku menyimpang tidak patut.
Sebelum saya memulai materi ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang tahu seperti apa sih perkelahian pelajar itu? Ayo, siapa? Ada yang bisa tahu apa itu perkelahian pelajar? Nama kamu siapa? Amelia. Gimana Mel? Yang kamu tahu tentang perkelahian pelajar itu seperti apa? Tawuran pelajar merupakan suatu perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu kumpulan pelajar. Perkelahian pelajar jadi sekelompok orang, ya, sekelompok orang pelajar atau bagaimana? Kelompok pelajar yang melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa mereka? Terhadap sesama pelajar. Yang ambil itu perkelahian belajar adalah sekelompok pelajar yang menyerang pelajar ya. Kita perhatikan di PowerPoint yang saya tampilkan. Kalian lihat gambar ini gambar. Kalau kalian lihat gambar siapa? Siapa? Perkelahian pelajar dari perlawanan pelajar. Layaknya mengulik muslimin an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajuru akhabu fawqa thalathati yang tadiyani fayu'ridu hada fayu'ridu hada fayu'ridu ma'alladhi yang salam dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya muslim lebih dari 3 malam tapi mereka saling ta'ajus satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya adalah memberi salam. Jadi tentang larangan telah kalau tadi hadis dari hadis kalian sekarang dirinya dari ayat Al-Quran dan dari ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bainal akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang baik dan bertakwalah kepada Allah agar kamu kita mati. Dari hadis ini kita lihat sebenarnya kita sebagai sesama umat Islam, sebagai muslim itu adalah saudara. Jadi tidak boleh bermati-mati. Malah harusnya kita sebagai membantu satu sama lain. Kalau kita tidak kenal orang itu, kita juga wajib memberi salam. Karena kita sama-sama saudara seiman, semuanya muslim. Perkelahian menurut KBBI, kalau bisa Indonesia itu adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu penanda. Ini definisinya perkelahian pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Seperti disebutkan antara perkelahian sekelompok pelajar menyerang pelajar yang akan menginginkan.
tinggal. Faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal itu sangat berpengaruh. Bagaimana di tempat tinggalnya itu, teman-teman sebagainya itu berteman dengan siapa? Di sekolah juga seperti itu, dia bergaul dengan siapa? Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Kalau kalian berteman dengan teman yang baik, mengajak kebaikan, insya Allah kita juga akan baik. Tapi kalau kamu berteman dengan teman yang mengajak keburukan, kita akan mengajak terjerumus. Kalau kita tidak buat temannya. Selanjutnya adalah faktor keluarga. Biasanya anak-anak perempuan yang itu basicnya ya, dasarnya adalah dari keluarga yang mungkin keluarga itu sudah berbentuk. Bukan bom istilahnya, bom keluarga itu sudah bercerai atau mungkin sudah tidak ada. Yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, namanya dia melampiaskan amarah perasaan diri dia ke. Dan selanjutnya adalah pertukaran media. Ini PR bagi generasi milenial. Media. Karena media zaman sekarang itu, kalau kita tidak menggunakan berbicara, kita akan terjadi. Kita ada berita yang mengabarkan, oh seperti ini, uang itu dianggap kepada kita itu tidak. Kita harus menyaring, budaya yang ada, berita yang ada, sampai selanjutnya tidak bisa mengontrol. Biasanya orang-orang yang gampang tergelam itu, dia tidak bisa menahan dan marah, dia melupakan tempatnya dia itu bersama. Itu kan berarti dia bisa mengontrol diri sendiri, ya. Berarti tidak sah berarti. Amarah itu puncaknya amarah itu ada karena mungkin ada suatu kata yang tidak suka menyakiti hatinya dia yang menghidupkan. Harusnya kita kalau misalnya ada sekali seperti itu berisi ya kita dilakukan dari cara sampai kita meluapkan amarah. Dampaknya kalau kita sudah tidak bisa mengontrol diri sampai kita marah itu akan merugikan orang lain juga, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya, apa sih akibat perkelahian antar pelajar? Nah, akibatnya banyak sekali nih. Kalau misalnya kita melakukan perkelahian, pertama itu terputusnya tadi silaturahmi, tali persaudaraan putus karena akhirnya perkelahian. Ya, jadi benci, putus saudara. Selanjutnya merusak citra baik diri pelajar. Nah, diri pelajar itu hanya rusak. Anak ini makanya ikut perkelahian tawuran di sekolah mana, kelas berapa. Nah, merusak citra. Selanjutnya merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sekolah mana ini? Ini sekolah kan? Sekolah itu merusak nama baik sendiri, merusak nama baik sekolah. Selanjutnya terganggunya proses belajar yang ada. Kalian ya, di sini janjian ya. Harusnya kalian masuk sekolah, belajar, tapi kalau sudah menjadi berapa tahun berapa kelas, ini juga proses belajar. Selanjutnya timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Masyarakat sekitar kalau sudah melihat ada tawuran, perkelahian antar pelajar itu resah. Bagaimana ini generasi zaman sekarang anaknya siapa? Kalau misalnya
Misalnya menyerang warga bagaimana? Masa kan merusak fasilitas umum. Ya, itu bisa terjadi kan kalau orang terlibat. Dan yang terakhir adanya korban luka ataupun meninggal. Lagi apalagi kalau bawa senjata tajam, pasti ada korbannya. Bisa juga mungkin dia karena kelelahan, ya kan, menggunakan HP, ambil sampai sini Pak Bro. Dan mau dilanjutkan. Selanjutnya perkelahian antar pelajar. Bagaimana upaya pencegahan ya perkelahian antar pelajar ini? Upayanya yang pertama adalah menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Di dalam sekolah sendiri banyak kegiatan. Contohnya kan ada organisasi ibu, ada ibu ya. Itu termasuk kegiatan keagamaan ada yang menambah wawasan. Mungkin kita setiap waktu itu kan ada yang namanya tadarus Al-Quran, tadarus bersama. Itu kita gunakan waktu yang kita dari. Nah sih kalau misalnya kayak gini kita menurut kegiatan itu menurut lagi. Yang awalnya kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik karena disikai setan, akhirnya nggak jadi. Mengikuti sholat duha, ya, mengikuti sholat berjamaah itu dari kita tenang. Selanjutnya mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya kita tetap seperti memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Bisa dibilang kita sama-sama saudara muslim, ya walaupun beda agama, beda orang tua, ya kita tetap menjaga. Jadi semua sesuatu yang saya tenang kamu yang punya setelah kamu rangkul ayah. Selanjutnya guru patroli polisi diintensifkan tadi jadi orang sekolah. Ini perlu kita bekerja sama dengan polisi ya, polisi untuk keamanan. Selanjutnya guru mengintensifkan pembinaan konseling di dalam kerja. Jadi mungkin ini bisa dari BK ataupun wanita. Selanjutnya perlunya pengawasan orang tua atas sejarah anaknya itu juga perlu. Ini ada konsep yang benar sih perkelahian. Harus sadar karena ini banyak minusnya. Tidak ada manfaatnya kan perkelahian itu. Tidak ada kan? Ada apa enggak? Tidak ada. Dan yang terakhir pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Ini kemungkinan kalau pihak sekolah yang kalau anaknya memiliki tawuran itu bisa jadi ditanggung kalau sekolah. Jadi dapat SP1 panggilan bisa dengan yang lain, hukuman yang lain bisa jadi atau mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah kalau itu sudah tampal. Lanjut. Manfaat menjauhi perkelahian pelajar. Yang pertama mencintai Allah dan Rasul. Nah, setiap gerak-gerik yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Kalau menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama dan pasti dicintai Allah dan Rasul. Akan mempunyai banyak teman. Orang yang support, yang humble, gampang bergaul, itu banyak kan temannya. Jadi kalau orang yang suka berkelahi itu, apakah temannya banyak? Ataupun dia punya teman itu temannya yang sama-sama hubungannya sama. Menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah, menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Nah kalau misalnya kita mengikuti hal seperti itu, pasti nama kita kan masuk. Tapi bahasa itu seperti sekolah yang jelek, di kepolisian itu namanya jelek. Yang nanti ketika
sudah mau melamar pekerjaan, ya, susah, tapi sudah ada keterangan guru menjaga fasilitas umum, menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kriteria pelajar yang baik. Bagaimana sih kriteria pelajar yang baik? Yang pertama selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahkan dilahirkan di dunia itu kan tujuannya ibadah. Apapun yang kita lakukan itu dilahirkan untuk ibadah. Ini sih perintah Allah itu. Kita sebagai pelajar perintahnya adalah untuk menuntut ilmu wajib. Kita harus makanannya kayak seperti berkelahi yang kita pelajari itu. Selanjutnya menjaga silaturahmi dengan teman-teman. Selalu mematuhi peraturan sekolah. Jadi semuanya sudah mematuhi peraturan sekolah semua. Dimulai dari diri sendiri ya, dari kelas, berangkat disiplin untuk apa. Kita sudah mengikuti aturan selalu mendengarkan yang disampaikan guru. Tidak mudah tersinggung dari pelajaran. Nah, jadi kalau ada teman-teman kalian yang sekiranya bisa menjaga lisannya dan menyinggung diri kalian itu, kalian jangan mudah tersinggung. Ambil baiknya husnudon, berpikir positif. Kita jadi orang itu biasanya adalah tunggu berlapang pikir. Jadi kalau orang yang tidak mengucapkan kata-kata tidak enak buat diri kita udah memaafkan, nah, itu diri sendiri. Jangan mudah tersinggung. Sampai sini ada pertanyaan? Setelah tadi penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, sekarang kalian sudah membentuk ya, ini kelompok diskusi satu kelompok 4 anak. Nah, di sini kalian mendiskusikan ya tentang permasalahan perkelahian antar pelajar. Jadi kalian cari berita yang sedang tren, yang sedang viral sekarang tentang saluran pelajar, perkelahian pelajar atau pelajar. Kalian cari. Setelah itu kalian baca dengan seksama, diamati, disimak dengan baik. Setelah itu dikritisi. Nah, dikritisi dalam arti kalian menyuarakan pendapat kalian, opini kalian terhadap berita tersebut. Tawuran seperti ini harusnya tidak layak seperti ini karena apa? Silakan kalian dikritisi antar kelompok. Sistematikanya, satu anak boleh membuka gadget, ya, mencari artikel tentang berita tersebut, lalu kamu membacakan satu anak itu tadi membacakan berita tersebut, ya teman-teman satu kelompoknya. Nah, yang lain, setelah kalian menyimak salah satu di antara teman kalian tadi membacakan artikel, kalian tulis, oh ya, pendapatnya menurut saya seperti ini. Kemudian setelah menyuarakan pendapat kalian masing-masing, buatlah kesimpulan. Kesimpulan berarti jadi satu. Di antara pendapat ini kan ada 4 anak nih. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4. Nah, nanti disuarakan jadi satu. Bilang kesimpulannya, oh dia kesimpulannya itu seperti ini. Bahwasanya tawuran pelajar itu berbeda. Paham? Oke, silakan boleh. Orang
mana puluhan pelajar akhirnya menyerang kepada lapas yang berada di dalam. Meski metode lokasi ini merupakan laporan dan tidak pelajar yang mencari sistem mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, seorang polisi terluka dalam peristiwa ini akibat penanganan senjata. Kejadiannya itu tadi Inka dibaca lagi yang pertama biar teman-teman lihat semua. Nanti kamu berisi kurang baik untuk kebenaran itu pendapat kamu ya. Silakan dibaca ada dalamnya satu problem sudah dibaca dengan keras ya biar teman-teman dengar. Senjata tajam terjadi di SMA Ma'arif NU Kecamatan Pabuyangan, Brebes, Jawa Tengah. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan sudah terjadi 2 kali. Kejadian pertama pada Minggu sekitar pukul 3 WIB di mana sekelompok orang tak dikenal berusia remaja mengacungkan senjata melakukan perusakan papan sekolah. Kejadian kedua pada Rabu sore dalam rekaman CCTV sekelompok remaja berjumlah 5 orang naik dua sepeda motor mendatangi sekolah tersebut. Mereka lalu mengacungkan senjata tajam di depan sekolah sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi setelah diusir oleh satpam setempat. Kepala SMK Ma'arif NU Pabuyangan Mardianto mengatakan pelaku aksi teror ke sekolahnya belum diketahui identitasnya. Pihaknya juga belum mengetahui motif dari aksi teror yang sudah terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Kejadian pertama malah papan sekolah sampai dirusak. Kedua pada Rabu lalu terlihat dalam rekaman video CCTV sekelompok remaja itu mengacungkan senjata tajam, kata Mardianto, Jumat 6/9/2024. Kapan itu kejadiannya? Kejadiannya hari Rabu, Tanggal berapa? tanggal 6 Bulan berapa? 2024 atau 2023? 2024. Masih di Februari ya. Itu berarti ada korban yang meninggal dunia. Belum diketahui. Belum diketahui. Iya, sendiri. Dari pelajar mana? Dari SMA Ma'arif NU Ma'arif NU mana? Kecamatan Pabuyangan, Brebes. Iya, berarti itu dia Brebes ya. Silakan sekalian tadi dipahami. Tadi kan sudah disimak, pahami. Terus kalian mengeluarkan pendapat kalian masing-masing di revisi. Nah, setelah itu diskusikan kelompok sebagai diskusi. Terima kasih. Silakan baca. Udah dapat artikelnya? Sudah. Silakan. Awalnya sekelompok remaja asal Comal nongkrong di rumah salah satu anak saksi. Kemudian salah seorang ABH mendapatkan pesan melalui media sosial sekitar pukul 22 WIB yang berisi ajakan tawuran dari kelompok remaja asal Pekalongan, Eko. Dari aksi saling tantang melalui sosial media itu kemudian disepakati lokasi tawurannya di Jakarta Raya Pantura, tepatnya di Comal Baru, wilayah Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Malang. Mendapat tantangan tersebut, kelompok remaja asal Comal menyetujui lalu membuat kesepakatan lokasi dan waktu tawuran dengan kelompok remaja asal Pekalongan, induknya. Dalam aksi tersebut, 4 ABH membawa senjata seperti celurit, golok, serta alat pemukul. Mereka membawa berbagai jenis senjata tajam dan alat pemukul seperti celurit, golok, stick golf, dan stick baseball. Jelas Eko. Karena kalah jumlah, kelompok remaja asal Pekalongan langsung berbalik arah dan sempat dikejar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kelompok remaja dari Pekalongan pergi meninggalkan lokasi sebelum terjadinya tawuran, kata Eko. Kelompok remaja Comal kemudian berkumpul dan
berfoto dengan membawa senjata tajam. Dari hasil gelar perkara, ditetapkan 4 anak saksi telah menguasai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Dan keempat anak saksi tersebut telah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, kata Kapolres Pemalang. Keempatnya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 yang mengatur tentang senjata tajam dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Itu kejadian di mana? Kejadian Di Jalan Raya Pantura, berarti Pemalang. Di situ diketahui dari sekolah mana ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang diketahui, cuma antar pelajar. Ya, jadi ini kalian setelah tadi akan kalian sama Mbak Tiara ya namanya membaca tadi akte, kalian disimak tadi ya, dikritisi. Menurut saya harus seperti itu, ini sebutkan ya. Setelah nanti kalian menyuarakan pendapat masing-masing, jadi diskusikan, dirembuk satu sama lain, lalu dibuat hasil ulang. Ya, terima kasih. Satu sudah selesai diskusinya. Siapa yang mau membacakan hasil diskusi? Oke, silakan. Oke, teman-teman yang lain disimak baik-baik ya. Kelompok 1. Oke. Solusi dari perkaraannya ini membuat peraturan sekolah yang tegas, memberikan pendidikan anti tawuran, memisahkan pelajar berotak lingkungan dari yang lain, kolaborasi belajar antara sekolah, memberikan sekolah tentang dampak dari tawuran, mendirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antara pelajar, melakukan komunikasi terutama kepada pihak keluarga, orang tua siswa, guru, sekolah, dan masyarakat lingkungan, mengajar keterampilan manajemen investasi diri peran orang tua, meningkatkan kesadaran, fasilitas dialog terbuka, bentuk komunikasi yang terhubung. Terima kasih. Selanjutnya kelompok yang mana? Oke, kelompok C sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai diskusinya tadi? Siapa yang mau mengeluarkan? Siapa namanya? Biasanya. Oke, silakan berdiri ya. Menurut saya, tawuran ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak patut dicontoh. Salah satu alasan karena melibatkan tindakan kekerasan di dalamnya dan membuat keresahan untuk pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Solusi dari permasalahan tawuran ini adalah agar melakukan pembinaan dari sekolah dan pembinaan dari orang tua siswa. Berarti tadi itu ada korban yang meninggal dunia tidak? Kalau tidak, cuman merugikan masyarakat sekitar ya, itu ya keresahan terus nama baik sekolah juga ya. Terima kasih pendapatnya. Ya, anak-anak sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Dari hasil diskusi tadi setiap kelompok yang menyuarakan tentang peristiwa tentang tawuran antar pelajar. Jadi kesimpulannya adalah tawuran antar pelajar itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, selain merugikan diri sendiri, orang lain itu bisa merusak fasilitas umum. Apalagi dampaknya? Kesehatan. Karena tadi ada yang cedera, ya, ada yang meninggal dunia. Itu tidak hanya kesehatan jasmani aja, tapi rohaninya juga. Apa itu? Trauma. Traumanya siapa yang trauma? Korban, ya kan? Korban, dan kalau ada korban yang
ada lagi mau bikin KTP SIM kan terdeteksi, ya terdeteksi itu namanya sudah oh si A sudah pernah tawuran yang akhirnya dia tersangka dan dipenjara, ya kayak gitu kan ada hukumannya, bisa masuk penjara. Apalagi kalau yang umurnya sudah cukup dia masuk penjara kan dipidana berapa tahun, itu baru hukuman di dunia. Bagaimana hukuman di akhirat? Itu ada lagi ya. Bagaimana perbuatan kita selama di dunia itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Ada itu naudzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan tersebut. Oke, sampai sini semuanya paham? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan baca doa terlebih dahulu dan ditutup dengan kafaratul majlis. Oke, silakan disiapkan. Sekian dari saya, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.